Siap di penjara, Mail asisten Nikita Mirzani buat tantangan terbuka untuk Reza Gladys. Bagaimana nasib dari para reseller atau agen-agen yang tersebar di seluruh Indonesia ini? Apakah mereka itu mendapatkan kompensasi atau mendapatkan ganti rugi? Saya tahu bahwa ini adalah salah satu mata pencaharian masyarakat juga, bahwa dengan menjadi reseller mereka mengharapkan mendapatkan penghasilan lebih. Tapi dengan kejadian ini saya melihat bahwa para owner-owner ini hanya meminta maaf. Yang komen diuyak-uyak, bilang ada uyak-uyak berpihak, membela owner, dibayarlah dewan pembela owner. Maaf nih ya, uyak untuk menerima uang, apalagi minta nih ya sejumlah uang ya untuk membela kepentingan siapapun. No, demi anak-anak dan keluarga gua, demi orang tua gua, demi ibu gua haram. Intinya gua tegak lurus, gua cuma mengerjakan tugas gua sebagai DPR, membela kepentingan rakyat, pro rakyat yang mana ya, seluruh rakyat lah. Pemerasan juga harus diberantas, apalagi pemerasan yang berkedok review atau apapun. Setuju, gue setuju banget sama statementnya Uya ini. Kalau memang ada pemerasan, memang harus diberantas. Setuju banget gue ini. Tapi sebelum ke situ, kita tarik mundur dulu ke perkara sebelum pemerasan ini. Produksi SS yang ada merkurinya dulu itu gimana? Produk detergen yang berbentuk jarum itu gimana? DNA salmon sama white tomato-nya DRL itu gimana? Ini terjadi jauh sebelum pemerasan itu terjadi loh, kuy. Lucu juga ya, kuy. Kayak ngajak orang, bodo amat lah. Oke, sekarang aku coba validasi dari argumen yang keluar dari Muncung Ko itu ya, kuy. Anggaplah pemerasan itu benar adanya. Ini seumpama aja nih ya. Oke lah, pemerasan itu tindak pidana. Kira-kira korbannya siapa sih? Segelintir pemain sirkus itu kan? Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih urgent antara penindakan mafia skincare yang merugikan banyak masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, atau pemerasan yang merugikan hanya segelintir owner skincare? Hah? Ayo coba dijawab, kuy. Kan kata Muncungmu itu harus membela kepentingan rakyat. Nah, dari dua ini kira-kira rakyat yang mana yang mau kau bela? Dan rakyat yang mana yang sekiranya layak buat kau perjuangkan, gue? Nanti di persidangan, kalau misalnya ada ya di persidangan, aku bakalan buka semuanya dan aku bakalan minta handphone aku biar aku liatin. Karena aku sudah bilang sama penyidik. Yes. Karena aku udah bilang sama penyidiknya, handphone aku udah tahan. Jadi kalau misalnya aku udah bilang sama penyidiknya, kalau sampai chat-chatan aku udah ada yang dihapus, aku udah ada salinannya. Karena handphone aku tahan, plus minta pin handphone aku. Jadi ya aku takutnya gimana ya. Jadi udah enggak. Jadi kalau misalnya yang di post yang udah tersebar banyak di sosial media tentang rekaman, itu suara aku tapi suaranya yang lengkap harusnya 10 menit. SS Skin, serum retinol dari SS Skin juga diklaim memiliki 1% retinol, ternyata hanya mengandung 0,00054% berdasarkan hasil uji laboratorium. Semua jenis overclaim adalah penipuan. Ada dugaan memenangkan suatu persaingan usaha dengan melanggar hukum. Itu pasti ditindaklanjuti dalam waktu 1 kali 24 jam. Ada pabrik yang ditutup oleh BPOM. Oke. Pabrik besar atau? Pabrik besar. Saya tegas. Kita lanjutkan ke polisi. Maka di situ ada pelanggaran disiplin. Di situ juga ada pelanggaran pidana. Semua reviewer ini. Yang lagi huru hara ya, tahu ada Doktif, ada Dokter Oki, Dokter Richard Lee. Semuanya sudah dipanggil dan mereka sudah buat BAP. Pokoknya buat kalian semua, para korban-korban skincare dari geng ular ini, geng abu-abu ini, gengnya Henny Sagara dan lain-lain, jangan kalian takut untuk speak up. Kalian tekin gue aja, nanti gue repost. Bila perlu kalau kalian butuh bantuan hukum, mau melaporkan, gue siap mensupport. Ya, boleh. Jangan takut, gas, pokoknya gas. Kita harus membuat pinter rakyat Indonesia. Siapa lagi yang bikin rakyat Indonesia pinter kalau bukan kita doang. Kalau bukan kita yang punya sosial media yang followersnya banyak. Ya, jangan lagi kalian FOMO. Gak usah kalian beli tuh skincare lagi yang dari si geng-geng ular, geng-geng si abu-abu, gak usah. Sejak namanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh Reza Gladys, Mail kerabat dari Nikita Mirzani tidak tinggal diam begitu saja. Ia bersikeras untuk membela dirinya dan membuktikan kebenaran yang menurutnya belum sepenuhnya terungkap. Dalam persiapan menghadapi proses hukum di pengadilan, Mail bertekad untuk membuka sejumlah bukti yang ia klaim tersimpan dalam ponselnya demi mengungkapkan fakta yang sebenarnya.
Dalam persiapan menghadapi proses hukum di pengadilan, Mail bertekad untuk membuka sejumlah bukti yang ia klaim tersimpan dalam ponselnya demi mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Namun situasi menjadi lebih rumit karena ponsel Mail telah disita oleh pihak kepolisian sejak sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka. Mail menyatakan bahwa ponsel tersebut berisi bukti penting yang dapat memperkuat pembelaannya. Oleh karena itu, ia berencana mengajukan permohonan kepada pihak berwenang untuk memeriksa dan membuka bukti-bukti yang ada di dalam ponsel tersebut. Salah satu poin yang menjadi perhatian Mail adalah rekaman suara yang dijadikan barang bukti oleh Reza Gladys dalam kasus ini. Menurut Mail, rekaman tersebut belum diperdengarkan secara utuh, yang menantang agar rekaman itu dibuka dalam versi lengkap dan disajikan di pengadilan untuk memastikan konteks percakapan yang sebenarnya. Lantas apa yang sebenarnya ada dalam rekaman tersebut? Akankah setelah terbongkarnya sisa rekaman tersebut akan ada fakta baru muncul dalam polemik ini? Sejak namanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh Reza Gladys, Mail, kerabat dari Nikita Mirzani, tidak tinggal diam begitu saja. Ia bersikeras untuk membela dirinya dan membuktikan kebenaran yang menurutnya belum sepenuhnya terungkap. Dalam persiapan menghadapi proses hukum di pengadilan, Mail bertekad untuk membuka sejumlah bukti yang ia klaim tersimpan dalam ponselnya demi mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Dalam persiapan menghadapi proses hukum di pengadilan, Mail bertekad untuk membuka sejumlah bukti yang ia klaim tersimpan dalam ponselnya demi mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Namun situasi menjadi lebih rumit karena ponsel Mail telah disita oleh pihak kepolisian sejak sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka. Mail menyatakan bahwa ponsel tersebut berisi bukti penting yang dapat memperkuat pembelaannya. Oleh karena itu, ia berencana mengajukan permohonan kepada pihak berwenang untuk memeriksa dan membuka bukti-bukti yang ada di dalam ponsel tersebut. Salah satu poin yang menjadi perhatian Mail adalah rekaman suara yang dijadikan barang bukti oleh Reza Gladys dalam kasus ini. Menurut Mail, rekaman tersebut belum diperdengarkan secara utuh, yang menantang agar rekaman itu dibuka dalam versi lengkap dan disajikan di pengadilan untuk memastikan konteks percakapan yang sebenarnya. Lantas apa yang sebenarnya ada dalam rekaman tersebut? Akankah setelah terbongkarnya sisa rekaman tersebut akan ada fakta baru muncul dalam polemik ini?